Gambaran umum PT Supreme Energy Molo Labuah. PT Supreme Energy Molo Labuah merupakan salah satu perusahaan bidang energi terbarukan yang berbasis di Solo Selatan, Sumatera Barat. Perusahaan ini menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. PT Supreme Energy sendiri sudah menerapkan sistem penerapan SMK 3 untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya. Laporan kerja praktik yang dievaluasi berjudul Evaluasi penerapan SMK 3 di PT Supreme Energy Molo Labuah tahun 2024. Evaluasi ini melakukan audit berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 di mana terdapat 166 kriteria. Dari hasil audit yang dilaksanakan ada 165 yang sudah memenuhi dan 1 yang belum memenuhi. Kriteria yang tidak memenuhi itu memiliki batasan atau ketidaksesuaian minor, di mana Supreme Energy ini sudah dapat dikategorikan sangat baik dalam penerapan SMK 3-nya. Temuan pertama, prosedur MLSAE Pro 002 belum disahkan. Temuan ini sudah tepat karena setiap prosedur itu harus disahkan oleh pihak berwenang agar memiliki kekuatan formal dan dapat menjadi acuan resmi. Ketidaksesuaian ini terjadi karena prosedurnya sudah ada tetapi belum disahkan. Berdasarkan kategori temuan, ini merupakan kategori minor. Alasannya yang pertama, prosedur ini sudah ada tetapi belum disahkan. Yang kedua, temuan ini tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan. Dan yang ketiga, temuan ini merupakan kekurangan administratif. Selanjutnya, analisis floor. Yang pertama, problem. Untuk problemnya sendiri, prosedur MLSAE Pro 002 belum disahkan. Untuk lokasinya sendiri, dokumen SMK 3 PT Supreme Energy dari Departemen SAE PT Supreme Energy. Dan selanjutnya itu ada objek prosedur MLSAE Pro 002 belum disahkan. Dan untuk referensi sendiri yaitu PP nomor 50 tahun 2012 kriteria 6.1.3. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diberikan rekomendasi. Yang pertama, melakukan pengesahan terhadap dokumen prosedur MLSAE Pro 002 sesegera mungkin, maksimal 1 bulan setelah audit. Dan yang kedua, melakukan review terhadap semua prosedur yang ada dan memastikan bahwa semuanya sudah disahkan. Selanjutnya yaitu temuan 2. Jadi di temuan 2 ini tidak dijelaskan data statistik kecelakaan kerja. Kekurangan data kuantitatif menyebabkan evaluasi kinerja K3 kurang komprehensif. Untuk kategori temuannya itu minor karena sebenarnya untuk data-data dari statistik kecelakaan kerja seperti severity rates, frequency rates, lalu lost time injury frequency rate, lalu near miss itu pasti ada datanya di perusahaan. Karena itu untuk mengevaluasi dari SMK 3 perusahaan tersebut itu mengacu kepada peraturan dari PP nomor 50. Nah, untuk kategori temuan minor, kenapa minor? Karena di laporan ini tidak menampilkan data tersebut. Lalu untuk kaidah floor, yang pertama itu problem, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak tersedianya data statistik kecelakaan kerja. Lalu untuk locationnya itu dari laporan SMK 3 di PT Supreme Molo Labuah. Lalu untuk objektif evidence-nya itu laporan tidak memuat frequency rate, severity rates, lost time injury frequency rates maupun near miss. Nah, untuk referensinya dari PP nomor 50 tahun 2012 pasal 13 ayat 3 tentang indikator kinerja K3. Nah, saya jelaskan sedikit tentang objective evidence tadi. Untuk frequency rates tersebut yaitu tentang indikator menunjukkan angka kecelakaan kerja yang terjadi di sana. Untuk severity rates itu tingkat keparahannya. Untuk lost time injury frequency rate itu berapa lama pemulihannya. Lalu near miss itu kejadian yang menyebabkan hampir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, data-data tersebut sebenarnya penting ya. Jadi untuk rekomendasinya di laporan itu harus melengkapi data tersebut, menyajikan indikator data-data tersebut secara kuantitatif. Selanjutnya, temuan ketiga yaitu tidak dijelaskan hasil pemantauan secara kuantitatif, di mana terjadi ketidaksesuaian pada dokumen hasil pemantauan lingkungan kerja yang tidak menampilkan pengukuran kebisingan, pencahayaan, suhu, kualitas udara maupun getaran. Nah, pada temuan ini
dikategorikan sebagai kategori minor, di mana kegiatan pemantauan sudah dilakukan, namun hasil pengukuran tidak ditampilkan secara rinci dan tidak menunjukkan kegagalan pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu analisis skor, di mana yang pertama itu problem, tidak terdapat hasil pengukuran secara kuantitatif. Yang kedua yaitu location, di mana terdapat pada dokumen pemantauan. Yang ketiga yaitu objective evidence, di mana tidak menampilkan data kebisingan, suhu, pencahayaan, kualitas udara maupun getaran, dan yang terakhir yaitu reference, di mana mengacu pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Nah, rekomendasi untuk temuan ini yaitu mencantumkan hasil pemantauan beserta baku mutu dan evaluasinya. Untuk temuan yang keempat yaitu kurangnya informasi mengenai frekuensi inspeksi atau pemeliharaan fasilitas tangkap darurat yaitu APAR, hidran, dan fire alarm. Temuan ini sudah tepat karena telah terjadi ketidaksesuaian yaitu kurangnya informasi atau gap dokumentasi dalam laporan, meskipun di tabel audit itu telah dinyatakan memenuhi, namun bukti objektif, jadwal atau riwayat inspeksi tidak ada dalam laporan. Temuan ini dinyatakan sebagai kategori minor dengan alasan yang pertama, fasilitas tanggap darurat itu tersedia secara fisik di lapangan. Yang kedua, kekurangannya hanya berada pada kelengkapan penyajian data atau dokumentasi laporan kerja praktik. Dan yang ketiga, tidak terjadinya kegagalan sistem atau bahaya secara langsung. Untuk analisis skornya, yang pertama problem, itu tidak adanya informasi inspeksi atau pemeliharaan berkala fasilitas tangkap darurat pada laporan kerja praktik. Yang kedua itu location pada bab 4 kondisi existing dan sistem dokumentasi pemeliharaan fasilitas K3 PT Sultan Energi Mararago. Yang ketiga objective evidence, itu laporan hanya menyajikan foto keberadaan APAR, hidran, dan fire alarm, namun tidak menyajikan atau menyebutkan jadwal inspeksi rutin. Yang keempat reference, yaitu temuan ini tidak sesuai dengan kriteria 676 PP 50 tahun 2012 dengan saran perbaikan yaitu menyempurnakan laporan dengan menambahkan informasi atau menyajikan checklist inspeksi pada laporan sebagai pemenuhan kriteria 676 PP 50 tahun 2012. Selanjutnya temuan 5 yaitu tidak dijelaskannya laboratorium atau pihak ketiga penguji lingkungan kerja, di mana temuan ini sudah tepat dikarenakan laboratorium atau pihak penguji yang kompeten tidak dilakukan pada lingkungan kerja. Jadi ketidaksesuaian karena validitas hasil pengukuran menjadi sulit untuk diverifikasi, sehingga temuan ini dapat dikategorikan dengan kategori minor. Alasannya berdampak karena tidak berdampak langsung pada keselamatan serta tidak berkaitan dengan kelengkapan dokumentasi serta verifikasi data. Adapun analisis skor yang pertama yaitu problem, yaitu tidak dijelaskan pihak pelaksana pengukuran lingkungan kerja. Selanjutnya itu adalah location, terdapat pada dokumen pemantauan lingkungan kerja. Dan selanjutnya itu ada objective evidence, yaitu tidak ditemukannya informasi mengenai pihak ketiga dan laboratorium. Dan terakhir yaitu ada reference yang mengacu pada temuan ini yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 14, sehingga temuan ini dapat direkomendasikan dengan mencantumkan identitas laboratorium, metode pengujian, sertifikasi, akreditasi, serta kompetensi petugas pengukur.